Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. 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 Yang tetap semangat. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Billy bahwa saya memang pemilik hotel ini. Pertama-tama kenalkan dahulu, saya bernama Henry Husada. Saya founder dari Kagum Group. Ya, bergerak di bidang apa? Di bidang pariwisata. Karena saya senang membuat orang senang. Tujuan hidup saya adalah memberkati banyak orang dan berguna untuk banyak orang. Ya, kenapa saya bisnis? Saya banyak diajakin di perusahaan-perusahaan lain, di tambang atau di mana saya tidak, karena saya mau fokus di pariwisata. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya senang membuat orang senang. Ya, makanya itu buat teman-teman semua, senang nggak tadi menginap di sini? Senang tidak? Nah, terima kasih buat GM-nya. Terima kasih Pak Febri, terima kasih. Katanya teman-teman semua senang. Ya, oke. Saya Henry Husada mempunyai 4 orang anak, 3 perempuan, 1 laki-laki. Ya, tentunya harus sampaikan dulu ya. Yang pertama perempuan, namanya Rena, singkatannya rezeki naik. Nah, yang kedua namanya Resti, perempuan juga, singkatannya rezeki pasti. Yang ketiga keempat Kemar, 1 perempuan, 1 laki-laki, lahir tahun 99. Yang ketiga namanya Relbi, singkatannya rezeki luar biasa. Ya. Terus 3 nama dijadiin 1 ya. Rena, Resti, Relbi, jadilah Renaldi. Ada nggak di antara di sini ada yang namanya Renaldi? Kalau ya, dapat surprise. Iya benar. Singkatannya dari Renaldi, Rena, Resti, Relbi, jadilah Renaldi. Singkatannya adalah rezeki naik luar biasa pasti jadi. Ya, jadi saya sangat senang sekali di sini. Tentunya buat teman-teman semua boleh dikatakan umurnya di bawah saya ya, pasti ya. Jadi saya dapat pesan dari Pak Billy, kita sampaikan pokoknya anak-anak muda ini tentunya harus semangat. Banyak orang yang bertanya ya kepada saya juga, Bapak katanya, Bapak udah bisa duduk di sini atau Bapak sudah bisa berdiri di sini karena Bapak sudah sukses. Bapak karena udah boleh dikatakan sudah punya, katanya. Saya sampaikan semua ya pekerjaan atau usaha itu ya mulainya pasti dari bawah. Ya, seperti kita naik tingkat, naik tangga, tentunya dari tangga ke 1, ke 2, ke 3. Kalau kita tiba-tiba loncat ya dari tangga bawah sampai dengan tanggal 5, bisa. Ternyata dia lebih semangat lagi dari tanggal 5 loncat ke lantai 12, tergelincir, jatuh, plus 4 huruf. Ada hancur, ada mati, ya betul nggak? Jadi kita tentunya kerja bertahap dari lantai 1 ke 2 dan ke 3. Nah, apa dong buat apa kiat-kiatnya gitu ya? Sebenarnya kita tuh ya bukan kiat atau bagaimana, kita harus menjalankan 4 huruf. Yang 1 huruf T, huruf keduanya A, huruf ketiganya A, huruf keempatnya juga T. Bagus sekali ya, T-A-A-T. Apa artinya? Apa artinya? Nah, taat kan? Singkatannya adalah taat. 1 kalau T ya, tentukan dan ikuti aturan. Ikutin aturan. Semua hidup di dunia ini pasti ada aturan. Pasti ada aturan. Kalau kita tabrak itu aturan itu, jadi kita tuh sia-sia hidup kita. Ya. Jadi aturan tidak boleh kita tabrak. Ya. A-nya yang T-A, A. A-nya apa? Awal dari kesuksesan.
Kalau kita udah taat pada aturan, tentukan ya, tekad kita, aturan itu kita harus junjung tinggi. Sesudah itu, keduanya baru akan awal dari kesuksesan. Ya. A yang ketiga berarti T, A, ya. A yang ketiga berarti A yang kedua, huruf ketiga kan ya. A, akhir dari kegagalan. Tadi awal dari kesuksesan, ini akhir dari kegagalan. Sudah dikunci berarti ya, sukses dan gagal udah dikunci karena kita taat aturan. Nah, yang paling penting yang huruf yang keempat, T yang 4, yang paling penting yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, banyak orang di seberang sana, saya tidak usah sebut satu persatu, T yang ini tuh banyak yang dilanggar. Ya, tentunya yang ada di ruangan ini tidak akan melanggar. Setuju? Setuju? Betul, setuju? Ya. T yang keempat berarti T yang kedua, huruf keempat. Takut akan Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan. Jadi semua enak, semua kerjakannya semua aturan dijalankan, pasti akan sukses, tidak akan gagal, takut akan Tuhan semua. Jadi jangan sampai ya, saya doakan di antara di semua di sini ya, pasti nanti satu hari kelak Anda menjadi pejabat, menjadi pengusaha, atau menjadi apa saja yang sangat berguna untuk Indonesia ya. Tapi kalau kalian jalankan huruf yang keempat itu, takut akan Tuhan, tidak akan terjadi korupsi. Betul? Kita mau korupsi juga pikir-pikir dulu ya, karena kita takut sama Tuhan ya. Tuhan tuh maha dahsyat ya. Jadi saya berdiri di sini bukan untuk memegahkan diri saya sendiri atau untuk memamerkan kesombongan saya, bukan ya. Saya berbicara di sini itu ya, betul-betul awalnya dari kecil sekali usaha kita. Saya mulai bisnis dari belasan tahun karena ayah saya orang sederhana, ibu saya orang sederhana ya. Jadi saya punya cita-cita, saya harus bisa menghidupi banyak orang, termasuk keluarga saya. Utamanya adalah ayah dan ibu ya. Saya terus jalan-jalan. Nah, di sini diperlukan satu kreativitas dan keberanian ya. Kita jalan-jalan, saya sampailah jalan ke Oto Iskandar, kalau di kota Bandung ya, pasar baru, namanya pasar baru. Di sana udah banyak orang yang berdagang. Wah, banyak, ramai sekali, hiruk pikuk di sana. Saya waktu itu umur belasan ya, karena saya masih ingat masih sekolahnya SMP ya, SMP 3 kali mulainya. Karena saya pakai sepeda, sekolah pakai sepeda. SMP 3. Wah, bagaimana menyaingi mereka semua? Mereka udah banyak barang semua ya. Akhirnya saya dengan uang yang saya peroleh, saya kumpulkan itu uang dan saya datang kepada orang yang berdagang. Maksudnya ngerti nggak? Orang misalnya yang berdagang ya, contohnya misalnya kursi ini orang berdagang ya. Pak, Bu, tolong dong saya dikasih tempat sedikit aja buat di sini, di emper-emper gitu kan ya, di emper. Oh, berhubung saya mungkin waktu itu masih kecil, masih muda lah, masih badannya juga nggak segebrok gini gitu kan ya. Nah, sorry ya Pak Billy. Nah ya, jadi terus ada yang di antara semua banyak yang menolak juga. Akhirnya kita dikasih tempat kecil gitu dia, kurang lebih 1 meter kali 1 meter lah, mungkin 1 meter kali 1 meter, tapi nggak apa-apa. Saya bayar ke dia, ya Henry, kamu mau bayar berapa silahkan aja. Jadi kecil gitu, Bu, Bapak jangan ganggu saya ya di sini, berarti gitu kan ya. Apa yang terjadi? Jadi pada saat itu saya jualan
sarung, ya, sarung kita buat namanya polekat, disebutnya sarung. Kalau yang buat berdoa itu sarung kan, ya sarung. Karena saya tidak punya uang, jadi saya ngambil hanya beberapa ke agen, maksudnya ke toko-toko besar. Ambil beberapa potong, itu pun dari uang ala kadarnya lah. Dapat waktu itu saya masih ingat tiga potong. Nah, dari itu 3 potong, contoh saya beli, saya taruh aja 3 potong di sini, 1, 2, 3 gitu kan ya, 1, 2, 3. Terus ada orang yang datang, ini harga berapa? Saya langsung ke dagang tuh ya, harus jujur dan transparan. Harus jujur. Kita dagang harus jujur. Bagaimanapun kita sulit, bagaimanapun kita susah, kalau kita jujur, ditolong orang terus. Ya. Terus kita taruh, misalnya dulu masih harganya murahan, belum sampai ratusan ribu, belum sampai puluhan ribu, hanya udah angkanya hanya ratusan. Dulu berarti kurang lebih 40 tahun yang lalu, ya 40 tahun yang lalu ya. Nah, misalnya harganya 100 rupiah misalnya ya. Saya langsung, Bu, orang tuh paling seneng disanjung. Orang tuh paling senang dihargai. Ya. Orang tuh paling senang kalau kita tuh menganggap mereka. Ya. Jadi ada ibu, bapak juga yang datang ke pasar, mulut saya selalu mengucapkan yang baik. Padahal saya belum tahu dia Pak Haji atau bukan, Ibu Haji atau bukan, saya tidak tahu. Tapi saya langsung panggil dia, oh ya Pak Haji, ya ini harganya misalnya ini 100, saya belinya 100 nih, ya. Kamu mau lebihin berapa terserah. Orang lain kan Pak Haji itu tidak percaya. Dari harga 100 masa modal 100, dia pergi dulu ke toko yang lain. Oh ini berapa? Harganya mungkin 120. Berarti kan betul dong, ini 100 ya. Dia datang lagi ke tempat saya, ini 100. Berapa? Boleh 105 ya, kata Pak Haji itu. Oh oke. Berarti udah ada untung kan. Dari 100 ini berarti udah 105. Ya betul kan? Untungnya berapa? 5 rupiah. Dari 105 ini, sebentar ya Pak Haji, saya langsung lagi ke toko besar. Ya, dari sana saya ambil, terus dia jual ke dia. Berarti ada untung kan 5 rupiah. Kalau 10 potong berarti 50. Kalau 100 potong berarti untungnya 500 kan? Bener kan? Nah, di sana udah akhirnya ke saya ke agen lagi. Agen, Bapak saya udah untung 500 rupiah. Bapak ambilin contoh lagi deh. Contohnya dikasih, mungkin harusnya 525, karena bagaimanapun saya lakunya juga saya akan beli ke tempat dia. Kadang-kadang jadi dikasihnya banyak, mungkin jadi 12 potong, 13 potong, 15 potong. Saya suka kan, saya ambil lagi, pasangin lagi satu persatu, terus menerus. Enggak lama toko saya bisa ngalahin sebelah. Beneran ya. Jadi sebelah gue bingung, kamu jualan begini, saya juga mau ikutin, anaknya lah apalah semua, betul-betul. Jadi akhirnya rame. Jadi di sini kalau kita mau sukses, kita nggak usah harus takut ya. Rintangan tentu banyak, cobaan pasti banyak ya, terus gangguan juga banyak. Tapi kita kembali lagi, kalau kita tetap yang tadi 4 huruf itu, TAAT itu ya, kita jangan khawatir. Pasti godaan, orang iri ya, terus orang yang mau mencelakakan kita, itu pasti ada. Tidak mungkin tidak ada, karena saya sudah melewati fase itu. Sampai dengan udah 40 tahun lebih saya bekerja. Nah, sudah akhirnya ini terjadi ya. Udah terjadi begini. Akhirnya kakak ipar saya ya, karena saya begitu gigih ya, begitu semangat lah boleh dikatakan ya.
Jadi waktu itu saya diajak kerja oleh kakak ipar saya untuk buka pabrik sarung itu. Jadi akhirnya pabrik sarung itu. Tapi pada saat perjanjian awal sepertinya saya pemiliknya, ya, ikut berapa persentase. Tetapi pada akhirnya katanya kamu sebagai profesional saja, itu nggak usah didebatkan, nggak usah menjadi keributan. Oke, kalau begitu mungkin jadi saya salah. Saya baca salah perjanjian, atau mungkin saya yang kepedean ada perjanjian itu mungkin ya. Jadi akhirnya saya dengan kakak ipar tetap baik, tapi saya sudah tidak ikut lagi di sini. Nah, tidak ikut lagi di pabrik itu. Jadi akhirnya saya sudah tidak berdagang, saya akhirnya juga jadi, boleh dikatakan jadi pengangguran. Tapi nggak menjadi masalah. Tuhan izinkan untuk kita satu saat kita harus berdiam, tidak harus selalu maju ke depan. Ada saatnya kita harus mundur ke belakang, melihat kanan, melihat kiri, itu paling penting. Tapi kalau kita terlarut dalam kejadian itu dan terlarut jadi kitanya emosi, apa jadinya? Ya, pertengkaran bakal terjadi, menggerus konsentrasi kehidupan kita. Betul nggak? Jadi akhirnya kita kegerus, konsentrasi kita kegerus. Kenapa begitu? Kenapa begini? Kita harus jalan saja. Jalan dulu, ambil satu kesempatan. Bagaimana? Ya. Akhirnya saya bekerja, salah satunya wali kota Ateng Wahyudi. Ateng Wahyudi pada saat itu menjadi wali kota karena saya berkenalan baik gitu ya. Dia panggil kita, Henry katanya, ayo dong bikin sesuatu, karena saya senang menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada gitu kan ya. Saya kreativitasnya boleh dikatakan saya senang membedakan saya dengan orang, maksudnya dengan orang lain adalah saya mau adu kreativitas.